Iya, udah mati. Kita sapa langsung. Sudah ada aspirasi berikutnya ya? Sudah ada. Karena begitu banyak yang ingin menyampaikan. Iya, silakan. Selamat pagi antara Pak Basri dari Jakarta Timur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya kalau kita lihat, keadilan sosial itu yang tidak ada. Contoh, orang maling ayam hukumannya 15 tahun. Tapi orang korupsi sekian ratus miliar, sekian triliun, aman saja pakai nasi. Yang pertama. Yang kedua, tingkat sosial rakyat ini tidak ada keadilan. Makanya timbullah orang itu akhirnya, bagaimana? Dia kena hidup mati, kita tak mau, hidup segan mati pun tak mau. Kita tak mau. Kita timbullah teroris itu. Harusnya pemerintah introspeksi diri. Kenapa hal ini terjadi? Pemerintah harus turun tangan ke bawah. Turba. Pemerintah jangan cuma ke luar negeri. Rakyat sendiri tidak pernah dihiraukan. Jadi timbullah ketimpangan sosial. Pada akhirnya mereka itu teroris. Harus introspeksi. Polri juga introspeksi. Seperti pembunuhan di mana-mana. Teroris tembakin. Apa betul ya teroris? Belum tentu. Disidangkan pengadilan putuskan. Ini Densus 88 main tembak aja semua. Pada akhirnya kan orang akhirnya daripada gua mati nggak kekeluaran, mati sekalian, kayak begitu. Introspeksi diri. Semua Kapolri harus introspeksi diri, rakyat Indonesia introspeksi diri, pejabat-pejabat, terutama menteri-menteri, presiden introspeksi diri. Kenapa rakyat sampai seperti ini? Gitu. Jadi rakyat jangan sampai kecewa. Sekarang kita lihat tuh, toko-toko tradisional dibongkar, jadi mall. Saya melarat, lapar. Akhirnya bunuh aja lah semua. Waduh. Seperti itu. Iya, akhirnya kita introspeksi diri. Kenapa seperti itu? Demikian berjalan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basri, Jakarta Timur. Kini kita menuju ke Sulawesi Utara ya, di Bitung. Ada Bapak Herli. Selamat pagi Nusantara. Ya, Pak Herli. Selamat pagi narasumber. Selamat Pagi Pak. Silakan Pak. Nah, jadi inilah sebab akibat. Saya kira dalam rangka menuntas isu di Indonesia, saya pertanyakan di sini bahwa apa kerja intel kita selama ini? Ya. Ini satu hal yang mencurigakan kita rakyat Indonesia. Karena selama ini kalau ada event akbar, apakah ada pemimpin negara superpower yang datang ke Indonesia, atau kita lagi memohon merengek-rengek minta bantuan, itu para teroris itu ditangkap. Ini yang kita lihat selama yang terjadi. Itu satu. Kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak dari narasumber tadi, memang kelihatan ada keretakan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Karena kesepakatan yang dibangun oleh Founding Father itu sudah dilangkahi. Marilah kita kembali pada satu kesepakatan bahwa kita ini betul-betul satu bangsa yang pluralis, satu bangsa yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama, ras, dan aliran dan segalanya. Marilah kita melihat bahwa kita ini bangsa Indonesia. Kita bukan bangsa Manado, bukan bangsa Jawa, bukan bangsa Batak. Nah, kita kira kalau kesadaran ini sudah terbangun, maka kejayaan dan kebesaran Indonesia yang kita cintai itu pasti dan pasti akan tercipta. Dan satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwa yang menjadi panglima di Indonesia itu bukan politik, harus hukum yang menjadi panglima. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari Bitung ya, ini sudah ada aspirasi dari berbagai masyarakat di Indonesia. Tapi ini juga ada aspirasi dari teman kita nih. Dari teman kita sendiri ya, langsung saja nih ya. Presiden juga join. Pak, sebelum kita jawab. Silahkan masuk ke sini kalau mau aspirasi lengkap dengan tehnya. Kita Selamat pagi. Pagi. Maaf kuenya belum matang Bapak. Alhamdulillah. Tolong dicobain kopi saya dulu. Makasih banyak. Minal aidin tuh. Maaf ya, Silakan.
Aduh, terima kasih. Silahkan diteruskan obrolannya, menarik sekali. Aduh. Tadi ada 3 hal tadi ya mungkin ya, masalah introspeksi, kemudian kecemburuan sosial, dan apakah mungkin memang ada intrik-intrik di sini, Pak? Plus juga ini masalah contoh dari pemimpin negara. Nah, mereka setuju kepada narasumber kita pada pagi hari ini ya. Jangan ngomongin saya dong, pemimpin negara yang baik maksudnya gimana? Ini Pak, gila sombong tadi ini ya Pak ya, kayak begini ya Pak contohnya ya. Gini. Kita harus tahu bahwa negara kita itu punya kelebihan dari negara-negara yang lain. Letaknya negara kita itu sangat strategis. Geopolitik, geoekonomi, geosecurity. Kan terletak antara 2 benua Asia dan Australia. Ya. Nah, sedangkan negara kita itu penduduknya sekarang 237 juta jiwa. Berarti merupakan captive market dari seluruh produk antara 2 benua tadi. Yang ketiga, kita punya sumber daya alam begitu berlimpah ruah. Betul, setuju Pak. Ini kita harus ketahui bersama dulu who we are. Nah, antara 2 benua ini itu punya kepentingan untuk melewati negara kita. Dia memerlukan excuse. Nah, kenapa TNI itu dilemahkan? Supaya kontrol seluruh pertahanan negara ini menjadi lemah. Sehingga gampang untuk mengendalikan resursi atau sumber daya alam yang ada di negara ini. Yang kedua, sehingga gampang masuk produk-produk apapun, baik budaya, produk apapun ke negara ini. Sehingga kita menjadi bangsa yang hanya menerima. Iya. Tidak bisa berbuat, tidak bisa produksi, hanya bangsa konsumen. Padahal kita punya produksi For luar example, biasa ya Pak ya. Contoh, sapi. Kita impor dari Australia, kita impor dari Brazil. Oke? Padahal kita cukup luas pulau-pulaunya. Kenapa kita nggak kembangkan pulau-pulau yang perbatasan itu menjadi ternak sapi? Setuju Pak. Dan nanam pakan ternak, sehingga menimbulkan income generated untuk masyarakat kita, sehingga mengurangi pengangguran. At least negara-negara yang ingin mengganggu stabilitas negara kita tidak akan mampu untuk berpenetrasi dengan pemuda-pemuda kita yang sekarang ini seperti yang kita lihat teroris. Why? Karena itu pengangguran yang seperti tadi bapak-bapak dari daerah tadi. Oke? Nah, dari sisi intelijen, sekarang ini intelijen kita kan lumpuh. Interpolisi. Lumpuh. Ya. Nah, sedangkan intelijen itu adalah penangkal pertama dari segala aspek instabilitas dalam negara ini. Jadi penangkalnya tidak terbuka. Kalau sekarang ini kita tangkal teroris secara terbuka dan disuting by news, sehingga ada yang sependapat tindakan itu, ada yang tidak sependapat. Jadi snowball feeling. Snowball feeling terhadap masyarakat kita. Kenapa kok begini caranya? Jadi sepertinya dilumpuhkan dari berbagai pihak ya. Jadi kita masuk dalam killing ground, kepentingan pihak lain. Sehingga kita konflik manajemen dalam negara ini. Diadu domba gitu. Diadu domba seperti sekarang masyarakat mengkritisi pemerintah. Tadi seperti yang disampaikan. Yang disalahkan pemimpinnya. Sorry, saya nggak bela pemimpin di sini, tapi saya pada koridor sebagai strata struktural manajemen negara. Pemimpin jelas hanya manusia biasa. Dia tidak mampu menyelesaikan masalah ini dengan sendirian. Misalnya bangsa ini adalah bangsa ini sendiri. TNI tidak mampu. TNI itu hanya administrasi pertahanan. Jadi semua harus bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Jadi Mas Samsul langsung senyum-senyum dan udah langsung, jempolnya langsung diangkat. Kan pembagian tugas itu harus jelas kan. Ya, sekarang bilang Pak Indra tadi, kenapa ya TNI dilemahkan? Apakah TNI itu haram jadah gitu kan? Kelihatannya kayak begitu. Sedangkan TNI itu adalah putra-putra bangsa Indonesia yang terlatih dan terdidik. Jadi yang harus dilemahkan dulu adalah orang-orang yang terlatih dan terdidik. Sehingga yang tertinggal adalah masyarakat yang ambivalen, masyarakat yang bias, yang gampang dikontrol, yang gampang didoktrin untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak lain yang ingin mengacaukan negara kita. Ya, seperti itu kan Pak Samsul? Ya, betul, makanya dunia mengakui kok Indonesia itu. Indonesia itu apa sih yang kurang?
Sorry, aku minum dulu ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Ibaratnya Betul, soalnya. potong surga dilemparkan ke bumi ini kan. Iya Pak. Indonesia. SDA ada, itu Indonesia SDM luar ada. biasa. Kalau kita mengetahui kelemahan-kelemahan yang saat ini terjadi gitu ya, apa nih solusi dari Bapak masing-masing kira-kira untuk negara kita nih, Gak ada. semuanya terutama? Boleh sadar lah pemimpin-pemimpin itu. Lihat dong, kepentingan rakyat harus didahulukan. Kalau ABRI dulu kan, apa yang terbaik bagi rakyat, itu yang terbaik bagi ABRI. Solusinya? Ya. Solusinya kita harus pertama pendekatan culture. Pendekatan culture. Jadi aparat keamanan itu harus persuasif dan penetrasi di seluruh strata masyarakat. Ya. Oke, yang kedua, hubungan kita antara Indonesia dengan negara lain tidak hanya security approach. Ya. Kita mempersiapkan pertahanan kita yang kokoh untuk mempertahankan diri, bukan defensif nantinya. Jadi kita membangun hubungan bilateral di antara kita lewat culture, lewat kebudayaan, lewat ekonomi sosial, sehingga ada dignity di antara dua negara. Gitu. Jadi kita nggak bisa hanya menerima apa adanya. Let's say Densus 88 dilatih oleh Australia. Ya. Padahal pasukan anti teror, kalau nggak salah saya, Kopassus itu nomor 2 di dunia. Ya, saya dengar juga kemarin beritanya. Nomor 2 di dunia. Why Densus 88 dilatih oleh pasukan lain? Sehingga pasukan lain mengetahui seluruh titik lemah di negara ini. Oh, oke. Oke, Jadi sehingga teropong ya, Pak, pasukan ya? lain mengetahui dan dapat mengontrol how to control manage our country. Ya, That's the problem. Pak Samsu Ini calon pemimpin. Pak Samsu, apakah memang situasi itu sengaja dikondisikan juga menurut Pak Ini Samsu? Mbak, ini bagus sekali nih. Memang kelihatannya diciptakan situasi begini. Jadi domba betul. Coba lihat, bayangin. Sekarang tuh saya lihat waktu Panglima TNI ini kemarin nih fit and proper test itu akan mengecilkan teritorial lagi. Ya. Padahal pembinaan teritorial, pembinaan wilayah itu sangat diperlukan negara Siapakah kita. kemudian yang menciptakan? Ah, itu Mbak. Nah, kita nggak tahu. Elit politik sekarang ini ingin memecah belah negara ini kita ini. Jadi gini kita tidak usah menyalahkan orang lain. Oke. Saya bisa bermasalah di rumah tangga saya kalau saya open my door and welcome everybody to manage my family. Itu nggak boleh. Jadi apapun yang saya katakan tadi, kita harus kerjasama dengan semua pihak di dunia ini. Tapi dalam kerjasama itu tidak boleh mengorbankan dignity bangsa ini. Betul, setuju Pak. Dignity is number 1 for us. Martabat ya, Pak ya. Martabat. Karena kita lahir ini hanya martabat yang kita bawa. Benar. Dan kita mati pun martabat yang kita bawa. Yang merusak martabat ini bangsa kita sendiri juga. Nah, itu yang paling sedih ya Pak ya. Kita dirusak oleh bangsa kita sendiri. Padahal kita harus Parpol mencintai coba negara bayangin kita. di mana-mana. Berarti ini wajib ditonton oleh pemimpin-pemimpin kita Iya juga. Dan dong. mudah-mudahan bukan karena biar lebih. Dan mudah-mudahan bukan karena orang nomor 1 Amerika mau datang nih ya Pak ya. Makanya rame-rame nih ya Pak ya. Kemarin-kemarin juga mereka nggak Obama datang itu merupakan rahmat buat kita. Kita Mudah-mudahan terima baik. aja, nggak apa-apa. Rahmat juga nih yang berikut ini yang mau Iya. dihadirkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi pendekatan culture betul sekali. Nah, dari kebudayaan. Mungkin kita ingatkan kembali, kita refresh kembali keingatan pemirsa tentang zaman-zaman kecil dulu kita selalu nyanyi lagu daerah. Ingat nggak? Lagu Apuse. Nah, Puse Kokondau. betul, Jangan kita sampai masih- lagu ini kemudian nanti diminta sama negara lain Oh, dong. jangan. Diakui kata orang Australia, ini lagu saya. What? Oh, karena mereka No. tidak berbahasa seperti bahasa yang kita nyanyikan di lagu ini. Iya, nah. Mereka nggak ngerti apa itu Kokondau. Betul. Apa itu kita dengarkan sama-sama. Starlight akan menyanyikan lagu Apuse Kokondau. Silakan Starlight Band. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.